6,9 triliun rupiah kerugian negara karena bansos salah sasaran. Seperti apa evaluasi BPK? Ya, ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2021. Pada saat itu ada temuan kita yang senilainya 6,9 triliun seperti yang terungkap saat ini saat kita sampaikan kepada teman-teman di parlemen, ya, di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi harus dijelaskan di sini bahwa dari 6,9 itu 5,5 triliun diantaranya itu tidak terdaftar di DTKS. Artinya memang tidak ada di dalam daftar database kesejahteraan sosial. Nah, inilah data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan seperti itu kita mengundang Pak Bu Menteri, kemarin hari Rabu kami undang Bu Menteri ke parlemen, ke BPK. Kami undang ke BPK, di ruangan saya beliau menjelaskan beberapa hal dan kami sampaikan agar ini segera ditindaklanjuti. Karena dari yang tidak terdaftar di DTKS itu kan berarti salah sasarannya. Mestinya ada di daftar DTKS, kemudian diberikan oleh Bansos. Ada juga 600 miliar, ya, dari 5,5 plus 600 miliar, itu kita padankan. Ya, kita padankan dengan data Dukcapil itu tidak bisa padan, artinya NIK-nya kita padankan juga dengan tidak sepadan dengan NIK yang diterbitkan oleh Dukcapil. Kita juga agar meminta kepada Bu Menteri agar menindaklanjuti. Bu Menteri hadir lengkap kemarin hari Rabu, ketemu dengan saya langsung dan saya sampaikan kepada beliau untuk ditindaklanjuti dalam 4-5 hari ke depan. Justru saat ini mereka tim Badan Pemeriksa Keuangan bersama dengan tim dari Kemensos sedang menguji. Bu Menteri mengatakan Pak Hasanul ini sudah kita input di DTKS mereka itu, ya silakan mereka begadang mungkin sampai katanya sampai jam 3 sampai jam 4 mereka untuk menginput itu. Tapi Badan Pemeriksa Keuangan dalam sebelum mengambil keputusan dalam 4 hari ke depan sebelum tanggal 30 sebelum bulan ini berakhir, kami akan menguji apakah yang sudah dimasukkan itu sudah sesuai. Artinya begini, ini belum tentu juga salah sasaran, Aneka. Belum tentu juga salah sasaran, karena kemungkinan begitu dia input nama-nama di dalam DTKS, kemudian kita uji ke lapangan, ternyata memang nama itu berhak untuk menerima bansos, ya otomatis itu kita coret dari temuan. Ini yang memang saat ini Kemensos masih melakukan perbaikan terhadap itu. Tapi terhadap 5,5 ya atau 4,9 yang tidak terdaftar di DTKS, mereka sudah mengakui bahwa memang tidak terdaftar di DTKS. Tapi apakah yang tidak terdaftar kemudian tetap dikasih bansos? Apakah itu berhak? Kalau berhak ya nggak ada masalah menurut saya, karena memang ini bansos ini untuk rakyat Indonesia. Syukur-syukur memang sudah ada di DTKS, tapi kalaupun mereka tidak ada di DTKS, yang penting mereka itu betul-betul disalurkan kepada yang berhak. Gitu, Anaka. Baik, Pak Hasanul, dari jumlah 4,9 triliun rupiah yang tadi Bapak sampaikan tidak terdaftar itu, apakah mungkin ada wilayah yang spesifik penyebarannya ini kemana? Ya, kita itu sampling hanya di Pulau Jawa, ada 7. Dari mulai Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jogja, Jawa Timur, gitu ya. Itu sudah kita sampling karena menurut kita itulah yang mewakili lah paling tidak. Dan ini paling jelimet memang di sini di wilayah Jawa ini. Di luar Jawa juga dibantu oleh PT Pos. Kami tinggal lihat dari PT Pos apa terhadap data-data yang sudah tersalur. Tapi karena waktu itu adalah COVID, kami juga membatasi diri untuk keterbatasan untuk pergi ke luar Pulau Jawa. Karena pesawat waktu itu pun tidak ada dan sangat terbatas, sehingga tim Badan Pemeriksa Keuangan hanya mensampling yang terjangkau oleh kendaraan bermotor. Kami sampling di Pulau Jawa, tim naik mobil untuk melihat satu persatu, dan hasilnya seperti itu. Jadi saya tidak ingin mengatakan ini spesifik di provinsi mana saja, tapi yang pasti di provinsi apa yang paling dominan, tapi yang pasti 7 provinsi kami lakukan sampling dan hasilnya yang kami temukan saat ini.